Baik, baik. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky dengan NIM 125140197 dari Program Studi Teknik Informatika Institut Teknologi Sumatera. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa poin, yaitu yang pertama adalah menginstal Python, yang kedua adalah cara menginstal si virtual environment. Nah, nanti di sini saya akan menjelaskan apa sih itu Python dan juga apa sih itu virtual environment. Nah, oke, kita langsung masuk aja. Jadi, cara menginstal Python. Nah, apa sih itu Python, teman-teman? Jadi, Python itu adalah bahasa pemrograman komputer. Nah, jadi cara menginstalnya itu ialah si ketikkan Python install. Nah, ini kita ketikkan ini. Terus, habis itu kita pilih yang paling atas, download Python. Kita pilih yang paling atas, download Python. Nah, terus habis itu kita pilih yang forget the standalone installer for Python 3.14.4. Nah, terus kita pilih ini. Nah, ini dia nanti. Nah, nanti tampilannya di teman-teman, kalau misalnya teman-teman memang pure belum sama sekali install, nanti teman-teman ada tampilan menunya itu kayak installer ataupun install gitu. Nah, jadi ini adalah tampilan kalau misalnya saya udah install gitu loh. Terus teman-teman tinggal install aja, ikutin stepnya, mudah kok teman-teman. Ada step demi stepnya. Jadi kalau misalnya udah kita install ini, kita akan masuk ke Visual Studio Code. Nah, jadi di sini di Visual Studio Code, di sini kita akan menginstal si virtual environment. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu virtual environment. Jadi virtual environment itu adalah suatu suatu wadah di mana kalau misalnya teman-teman membuat dua project. Nah, gini teman-teman. Kalau misalnya ada project di Python 3, nah di Python 3 itu teman-teman kayak mau buat dua project. Yang satu misalnya teman-teman membuat kayak data di Excel, misal kayak teman-teman membuat data kayak di Excel. Nah, datanya itu kan banyak. Nah, terus tiba-tiba teman-teman membuat grafik. Nah, di dalam Python itu kan sebenarnya tuh nggak bisa. Kalau misalnya buat dua fungsi yang buat dua project itu kayak dalam satu wadah yang sama. Nah, muncullah si virtual environment ini. Jadi misalnya si virtual environment itu memberikan wadah yang dimana wadahnya itu kita sebut sebagai library. Misalnya kayak ada versi satu, versi 2, versi 3. Nah, nama wadahnya itu misalnya kayak ada Pandas, terus ada kayak Matplotlib gitu. Nah, nanti kita akan bahas mengenai Pandas dan juga Matplotlib. Apa itu? Nah, yang pertama, teman-teman harus buka di bagian view, terus teman-teman klik terminal. Nah, teman-teman klik terminal. Nah, terus teman-teman ketikkan ada teman-teman di sini ngecek si Python yang udah teman-teman install tadi itu udah keinstall belum di Visual Studio Code tadi. Nah, oke, kita masukkan ke Python. Python, dan ngeceknya, ketikkan Python version. Nah, terus teman-teman klik enter. Kalau misalnya udah keinstall, teman-teman akan ditampilkan seperti ini, akan menampilkan Python 3.14.4 ini. Nah, terus habis itu, di sini teman-teman mau install si virtual environment. Maksudnya mau manggil si virtual environment. Caranya itu teman-teman ketikkan Python, terus ini environment. Terus di sini teman-teman membuat nama tugas teman-teman, nama project teman-teman tuh apa gitu. Misalnya kayak tugas PK, pengenalan komputasi. Nah, terus teman-teman klik enter. Maaf teman-teman, saya ada salah ketik yaitu di bagian Python. M. Terus
Hasil, udah diinstal si virtual environment, udah dikasih wadah tuh si tugas PK sama si virtual environment. Terus abis itu teman-teman mau buat si library-library-nya tadi, kayak misalnya aku mau buat project apa ya gitu. Nah, untuk kita masukkan ke project itu, kita nggak bisa masukkan projectnya itu. Kita harus ada ini, set execution policy, remote sign, dan juga current user. Artinya itu apa? Jadi, si set execution policy itu adalah ketika kita memasukkan si virtual environment, itu ada si security-nya. Jadi gini, jadi si Python itu misalkan kita sebagai gedung. Nah, si set execution policy-nya itu kita misalkan sebagai satpam. Di mana set execution policy ini akan memfilter ataupun melarang masuk apapun yang berbahaya. Jadi itu tuh kayak dia tuh menjaga gitu loh si Python dan juga isinya tuh ada si virtual environment. Jadi dia tuh menjaga kayak misalnya ada data gitu loh yang mau dijaga sama kayak Windows gitu loh teman-teman. Kalau misalnya Windows tuh kan kayak misalnya ada sesuatu yang masuk itu kan kayak harus dicek dulu misalnya kayak ada antivirusnya gitu. Nah terus untuk bisa kita masukin sebenarnya ini nggak wajib ya teman-teman, tapi ini buat kayak ngecek aja kalau dia tuh sebenarnya aman gitu. Nah terus ada si remote sign. Nah, untuk kita manipulasi si execution policy ini, kita pakai si remote sign. Artinya apa remote sign? Artinya kita mengontrol kita mengontrol si set execution biar kita bisa masukkan library-library-nya. Misalnya library si Pandas tadi, terus library si Matplotlib tadi. Nah, terus di sini ada si current user. Kita mengontrol si set execution oleh si user. Jadi dia tuh percaya. Oh, oke, aku percaya katanya. Itu tuh kamu yang kontrol gitu. Nah, kayak gitu. Jadi dia kayak si usernya yang kontrol. Berarti ini aman-aman aja gitu. Oke, kita enter. Terus, habis itu kita panggil tugas kita. Nah, cara manggilnya tuh kita gini. Terus kita ketikkan tugas tak tugas apa. Nah, tugasnya tuh nggak boleh ini ya teman-teman. Nggak boleh harus variabelnya tuh nggak boleh suka-suka hati. Harus sama dengan variabel yang ini. Nah, terus habis itu kita ketikkan script terus nah terus kita ketikkan activate. Artinya apa activate? Artinya kita mengaktifkan si tugas PK kita oleh script. Script ini apa? Script itu kayak eh yang kita buat. Nah, yang kita buat tuh apa nanti? Nah, gitu loh, yang kita memasukkan dari library-nya gitu. Kita enter. Nah, kalau dia misalnya berhasil, dia akan munculkan tugas PK. Nah, terus dia bilang, mau masukin apa kamu nih? Misal, saya mau buat library-nya itu adalah si pip. Kita ketikkan pip yang si pandas tadi. Pip install pandas. Ya, ini. Terus teman-teman enter. Nah, dia nginstal tuh si pandasnya. Nah, udah keinstal. Jadi, pip install pandas ini apa sih untuk apa sih teman-teman? Nah, di sini saya tidak akan mengimplementasikan ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan apa sih pip install pandas itu. Jadi, pip install pandas itu ketika teman-teman membuat suatu kode, nah kodenya itu kan biasanya kalau misalnya teman-teman membuat kodenya itu eh, misalnya teman-teman membuat daftar nama-nama mahasiswa. Nah, teman-teman tuh buat banyak daftar nama mahasiswa. Nah, untuk kayak misalnya tahu jumlahnya itu berapa ataupun teman-teman mau ngurutkan yang baris sama kolomnya pakai si pip pandas ini tadi. Ataupun kayak si pip pandas itu kayak dia buat tabel dulu, dia buat ngolah data kayak ada tabel, angka dan lain-lain. Jadi itu tuh kayak dia Excel tapi dia tuh lebih kompleks gitu loh teman-teman. Dia tuh kayak membuat dari suatu kode menjadi sebuah kolom dan juga sebuah baris gitu. Jadi dia kayak bisa ngolah data gitu lah. Jadi kayak ada kotak per kotak gitu nanti, baris per kolom. Nah, terus habis itu ada library yang kedua. Misalnya saya mau install si Matplotlib. Ini Matplotlib. Ini Matplotlib ini apa? Nah, Matplotlib ini misalnya teman-teman kayak mau buat suatu grafik di kode dari suatu kode. Nah, misalnya teman-teman kayak aku nih udah buat kodenya nih kayak ini akan menggambarkan suatu grafik ataupun visual. Nah, jadi pakai pip install matplotlib. Nanti dia akan menghasilkan gambar ataupun grafik.
Itu, teman-teman, visualnya lah gitu. Kita ngomongin visualnya. Oke, kita enter. Dia akan install dulu extensionnya. Nah, dia udah keinstall nih. Pipnya tuh udah keinstall. Nah, terus, misalnya saya udah install si pip. Nah, terus kita pip install Matplotlib. Kita install pip install Pandas. Nah, di sini, teman-teman, eh kita kan tahu kalau misalnya kita buat si library-nya itu banyak. Tapi teman-teman kayak bingung nih, kayak aku tuh tadi install apa-apa aja sih gitu. Nah, teman-teman bisa cek pakai pip list. Nah, pip list ini untuk apa teman-teman? Jadi, pip li- sorry, pip list. Nah, pip list ini untuk apa teman-teman? Pip list ini untuk ngasih tahu kalau patch cache-nya ini eh, jadi apa-apa aja sih yang terinstall dan versinya itu berapa-berapa aja sih. Nah, tadi kan udah kita install nih Matplotlib sama si Pandas. Nah, kenapa dia banyak ini ya? Jadi banyak ini adalah si eh, teman-temannya si Matplotlib gitu loh. Kayak ini tuh itu loh teman-teman, kayak fungsi-fungsi yang untuk membentuk si Matplotlib gitu. Kayak eh, teman-temannya lah gitu atau isi dari dalam si Matplotlib. Jadi ini kayak source datanya ataupun datanya. Nah, Matplotlib ini adalah aplikasinya gitu. Ini tuh kayak eh, penyimpanannya tuh kayak berapa gitu. Nah, penyimpanannya itu kayak misalnya ada penggunaan misalnya kayak gini teman-teman, saya analogikan. Kalau teman-teman bingung. Nah, misalnya kayak teman-teman nginstal aplikasi. Nah, aplikasi itu namanya Matplotlib. Nah, aplikasi itu punya kayak penyimpanan. Penyimpanannya itu apa? Penyimpanannya itu kayak ketika dia ngakses menu ini akan akan menggunakan si Counterpart gitu. Terus kayak misalnya mau buat si video kan install si Cycler gitu teman-teman, atau kayak di YouTube aplikasinya, terus di dalamnya itu kayak ada shorts, ada YouTube Shorts, ada download, nah gitu. Oke, nah terus misalnya teman-teman udah selesai nih projectnya, nah maka teman-teman bisa kayak aku udah selesai nih, kayak maka teman-teman bisa nonaktifkan projectnya atau library-nya ini pakai deactivate. Oke, nah pakai deactivate. Nah, jadi otomatis ketika kita enter tugasnya udah library-nya udah ke ke apa sih namanya? Ke off ataupun udah berhenti gitu. Nah, seperti itu aja untuk penginstalan Python, terus untuk penginstalan file virtual environment dan juga ada library-library yang sudah saya install. Ada dua library yaitu Pandas dan juga Matplotlib. Nah, untuk kayak contoh penerapannya nanti gimana sih? Nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih. Saya Muhammad Rizky. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.